Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Zoom webinar. Edisi sekarang hari Sabtu tanggal berapa sih sekarang ya? Tanggal 15 Januari 2022. Kali ini yang bawain materinya, materi sambungan atau materi terusan dari yang kemarin itu nama saya Evan. Karena Mas Ben lagi bukan. Mas Ben lagi nggak memungkinkan untuk melakukan Zoom meeting ya, jadi saya tag team, saya gantiin gitu ceritanya. Temanya masih melanjutkan yang kemarin karena tema yang kemarin tuh kan combo BMS, Bollinger Band, MACD, dan Stochastic Oscillator. Kemarin baru Bollinger Band aja yang dibahas sama Mas Ben. Dibahas tuntas kemarin di edisi tanggal 8 Januari 2022 Bollinger Band-nya. Hari ini saya akan nerusin bahas MACD, Stochastic Oscillator, dan nanti ada tambahan RSI-nya. Oke, jam 9 lewat 3 menit sudah ada 9 peserta. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya semua. Amin. Dan sekarang mari kita mulai lanjutan materi yang kemarin. Indikator yang akan digunakan nanti exponential moving average EMA periode 60, MACD periode 12,269, stochastic oscillator periode 14,33 standar. Dan semua chart di materi ini menggunakan time frame daily ya. Jadi kalau di saham memang saya Mas Bern di timnya Mas Bern biasanya menggunakan time frame daily aja. Dan semua AFL dapat didownload di bit.ly/AFL cuan copet. Bapak Ibu bisa mampir ke sana kalau mau download materi, download AFL-nya, ada di sana semua. Kemudian materi ini saya rekam dan rekamannya nanti akan saya upload di YouTube channel kami di youtube.com/cuancommunity. Bapak Ibu yang belum subscribe ya. Karena materi-materi yang di sini kan ada materi pendahulunya kan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung ini materi yang sekarang ini yang sebelumnya apa ya, itu sebelumnya apa, nah itu ada di YouTube kami. Bapak Ibu bisa mampir ke sana tuh, tonton aja ya. Terus udah, oh ya, di Zoom webinar biasanya seperti biasanya mikrofon dan kamera Bapak Ibu saya matikan. Jadi silakan bertanya kalau ada pertanyaan, kalau ada unek-unek diketik di kolom chat. Nah, ini kolom chat sudah saya standby-kan. Oke, lanjut ya. Next, kita bahas moving average convergence divergence MACD. Penampakannya seperti ini. Ada 4 komponen di indikator MACD. Yang pertama MACD line yang warna merah ya. Warna sih relatif ya, tapi umumnya sih seperti ini tampilannya. Di gambar ini MACD line-nya yang warna merah. Yang kedua ada sinyal line. Sinyal line-nya itu yang warna biru. Kemudian yang ketiga ada histogram. Histogramnya itu ada warna hijau atau merah atau orange kalau di sini. Kemudian yang keempat ada garis 0. Ini yang sering dilupakan. Jangan dilupakan, ini garis 0, garis pembatas dua negara. Garis pembatas dua benua negatif dan benua positif ya. Jangan dilupakan nih garis 0-nya. Jadi 4 komponen penting ini ada MACD line, sinyal line yang warna biru, histogram, dan garis 0. Ini penting. MACD line-nya ini pergerakannya itu lebih sensitif terhadap harga. Kemudian kalau sinyal lainnya itu lebih smooth gitu kan, lebih zigzagnya itu lebih halus gitu yang warna biru ya dibandingkan dengan yang warna merah. Nah, sedangkan si histogram ini adalah selisih dari MACD line dengan sinyal line.
Jika si histogramnya itu warna hijau, berarti MACD lainnya sedang berada di atas sinyal line. Jika si jika MACD histogramnya itu merah, artinya MACD lainnya itu lagi di bawah sinyal line. Merah ini berarti di bawah 0 ya si histogramnya. Kalau hijau di atas 0. Dan ukuran histogram di MACD itu dipengaruhi oleh gap dari si MACD line terhadap sinyal line. Jadi jaraknya ini loh. Histogram itu adalah jaraknya dari si MACD line terhadap si histogram line. Sinyal line. Sorry. Saya ulang. Histogramnya ini adalah jarak antara MACD line dengan sinyal line. Semakin melebar jarak antara MACD dengan sinyal lainnya, histogramnya itu juga akan semakin gede. Nah, ini ya. Semakin lebar. Ini melebar. Nah, ini MACD histogramnya juga membesar kayak gitu terus. Kemudian jika si MACD-nya itu mepet ke sinyal line, histogramnya juga akan mengecil tuh. Jadi ngikut si histogramnya ini akan ngikut dari si MACD dan sinyal lainnya. Jarak antara MACD dengan sinyal line. Kalau sudah dead cross atau MACD-nya di bawah sinyal line, histogramnya ini otomatis turun ke bawah 0 gitu. Gitu terus. Kemudian yang ke komponen terakhir ya, keempat, itu ada garis 0. Garis 0 ini sering diabaikan ya mungkin ya. Tapi padahal ini sangat penting karena MACD periode 1226 itu adalah hasil hitung dari EMA exponential moving average 12 dan 26. Jadi jika MACD-nya ini di bawah 0, berarti si EMA 12-nya itu lagi di bawah EMA 26 kalau dipasang di chart ya. Nanti ada gambarnya. Nah, biasa dan aplikasinya kalau di MACD gampangnya gini, di atas 0 itu bullish, di bawah 0 bearish. Nah, kayak gitu aja dulu. Jadi biar gampang kita samakan persepsi dulu, di atas 0 bearish, di bawah 0 bullish. Nah, jadi fungsi garis 0 itu cuman itu sih, pembatas dua benua bullish dan benua bearish, benua positif dan benua negatif. Itu. Nah, keunggulan kita pakai MACD dibandingkan dengan kita pasang moving average eksponensial 12 dan 26 ya di chart. Jadi jika kita pasang nih dua-duanya kayak gini. Ini yang pertama, kalau si EMA 12-nya itu golden cross atau naik, bullish crossover atau naik ke atas EMA 26 kayak ini nih ya misalnya. Nah, ini itu MACD-nya juga naik di atas 0. Jadi kadang kan kita kalau lihat di chart cuman pasang si EMA-nya doang. Ini bingung ya. Ini udah golden cross apa belum? Ini udah naik apa belum si EMA 12-nya gitu kan. Kadang-kadang samar-samar nggak kelihatan. Nah, kalau di MACD itu jelas ya, kita bisa dipermudah ngelihatnya dengan MACD-nya angkanya sudah positif, berarti udah di atas 0, berarti EMA 12-nya udah crossing ke atas EMA 26. Nah, gitu. Kalau EMA 12-nya dead cross EMA 26 atau bearish crossover terhadap EMA 26 ke bawah EMA 26 gitu ya, MACD-nya turun ke bawah 0 barengan nih kayak gitu. Karena memang komposisi MACD itu adalah EMA 12 dan EMA 26 gitu. Kemudian kelebihan selanjutnya, kalau sama-sama asumsikan kita sama-sama pasang ya
MACD dan EMA12 plus EMA26 di chart. Nah, crossover dari MACD ini lebih dulu daripada si exponential moving average-nya. Jadi kalau cari sinyal golden cross gitu ya, crossing buat yang suka sinyal crossing kayak gitu, MACD ini kasih sinyal lebih dulu daripada si EMA gitu ya. Kelihatan kan? Nih. Ini kan ini lebih duluan golden cross nih dibandingkan dengan yang ini. Gitu ya. Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat. Suara saya masih jelas kan ya? Aman. Nambah ada 21 peserta sekarang. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ya, tapi MACD ini banyak ada kesalahan umum yang sering digunakan, terutama buat pengguna MACD yang suka cari sinyal crossingnya ini, cari sinyal golden cross dan dead crossnya. Ini berlaku di semua jenis semua jenis aset mungkin ya, bisa saham, bisa forex, bisa di apapun lah, yang jelas selama menggunakan MACD ini berlaku. Kesalahan yang umum itu ketika hanya pakai sinyal crossing ini, golden cross, dead cross, golden cross ini dipakai sendirian nih. Jadi misalnya nih cuman ada chart kayak gini doang ya, ada chart candle dan ada MACD yang ditampilkan di dalam chart. Terus wah ini golden cross, oke, diambil. Ini dead cross, oke. Nah ini golden cross nih, ini golden cross. Yang kayak gini ini sebaiknya nggak diambil. Juga yang sebenarnya seperti ini ya, ini karena kita di saham ya nggak mungkin ambil sinyal yang saya tunjuk panah ini untuk sinyal sell. Mungkin di forex gitu bisa diambil, tapi sebaiknya jangan diambil karena secara statistik sinyal crossover dari MACD terhadap sinyal lainnya itu kalau dipakai sendirian, secara statistik winning rate-nya itu kecil. Harus dikombinasikan atau dikonfirmasi dengan hal lain. Dan konfirmasinya itu adalah trennya. Jadi kalau misalnya nih lagi ada sinyal bullish crossover kayak gini, bisa diambil selama trennya itu bullish. Kalau ada sinyal bullish crossover kayak gini atau sinyal golden cross kayak gini tapi di dalam tren bearish, itu sebaiknya jangan diambil. Nah, cara lebih mudah untuk membantu sinyal golden cross dan dead cross MACD ini diambil atau enggak gitu, saya biasanya pakai bantuan EMA60 gitu, kayak gini nih. Nah, jadi digabung tuh antara EMA60 dan MACD, penampakannya jadi seperti ini nantinya ya. Cara pakainya gimana? Cara pakainya gampang. Harga di atas EMA60 saya anggap bullish, harga di bawah EMA60 saya anggap bearish. Titik, itu doang. Itu tok. Terus ditambahin MACD di atas 0 juga boleh, MACD di bawah 0 bearish, MACD di atas 0 bullish, itu juga boleh. Yang jelas ini EMA60 cukup membantu saya ketika saya ingin tahu tren jangka menengahnya ini lagi apa gitu. Kalau ternyata EMA60-nya lagi nanjak dan harga atau candlenya cenderung di atas EMA60, saya bisa dengan mudah bilang, tren jangka menengahnya itu sedang bullish. Jadi kalau ada koreksi terus rebound selama tren jangka menengahnya lagi bullish dan reboundnya belum ngerusak si tren jangka menengahnya atau koreksinya
koreksinya ini dalam jangka pendek gitu ya, masih belum ngerusak si tren jangka menengahnya, saya ambil ada sinyal bullish crossover kayak gini nih misalnya nih. Ini ada sinyal golden cross. Nah, ini kan candlenya masih di atas EMA 60 nih. Nah, ya, ketika muncul sinyal kurang pas. Nah, kayak gini lah. Candlenya di atas EMA. Iya, sorry, EMA yang ini EMA 20. Ini EMA 20 ya. Kalau EMA 60 itu saya ulang, EMA 60 itu untuk bantu saya buat lihat tren jangka menengahnya. Nah, kalau EMA 20 ini buat bantu saya lihat tren jangka ya pendek lah ya. Nah, EMA 60-nya kenapa nggak dipasang? Karena ketika candle di atas EMA 60 biasanya atau seringnya yang terjadi itu MACD-nya udah di atas 0 gitu. Jadi biar nggak menu-menuin layar boleh dipasang EMA 20-nya tok. Gitulah maksudnya ya. Karena kalau MACD di atas 0 biasanya candlenya udah di atas EMA 60. Untuk diingetin. Terima kasih, Pak. Yang ini EMA 20. Untuk membantu saya ulang, untuk membantu saya lihat tren jangka pendeknya. Saya hapus lagi ya. Nah, misal kayak gini nih. Wah, ini koreksi nih. Jangka pendeknya, candlenya udah di bawah EMA 20 kan. Yang ini nih, udah turun di atas EMA 20, tapi MACD-nya masih di atas 0. Jadi, saya anggap tren jangka menengahnya masih oke lah kayak gitu. Koreksi ini belum merusak tren jangka menengah. Anggaplah seperti itu. Taunya dari mana ya? MACD-nya di atas 0 gitu tok. Saya tunggu baru saya tunggu ini nih sinyal golden cross ini. Golden cross MACD di atas 0 dan ditambah lagi ternyata si candlenya udah balik lagi nih ke atas EMA 20. Nah, itu enak tuh diambil kayak gitu ya. Sinyal golden cross kayak gini nih diambil jika trennya masih bullish, tren jangka menengah lah. Kalau tren jangka pendek biasanya lagi koreksi sih yang kayak gini. Kalau lagi histogramnya lagi merah ya, atau MACD-nya di bawah sinyal line atau lagi dead cross kayak gini nih, kayak yang seperti ini gitu. Nah, ini lagi koreksi memang. Kayak seperti ini lagi koreksi. Kayak yang seperti ini lagi koreksi gitu. Kayak gitulah ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Dan biasanya juga ketika MACD-nya ini golden cross gitu ya, kayak gini, kotak ternyata. Nah, golden cross kayak gini itu biasanya juga candlenya udah naik ke atas EMA 20. Nah, kalau misalnya candlenya belum naik ke atas EMA 20 ya tungguin aja. Paling enggak tunggu kompak lah. Tren jangka menengahnya lagi bullish. Tunggu tren jangka pendeknya bullish juga baru kita ngikut gitulah. Buat apa ya? Buat ngurangin floating loss lama-lama. Gitulah ya kira-kira. Biar lebih cepat jalannya aja. Terus kalau buat scalping time frame 5 menitan apa bisa juga dengan MACD? Pada dasarnya technical analysis itu bisa dipakai di semua time frame, tapi untuk saham saya, Mas Burn dan timnya Mas Burn itu seringnya pakai time frame daily, karena banyakan di saham itu time frame di bawah daily candlenya itu nggak rapi gitu loh. Jadi agak susah kadang dianalisa, seringnya kayak gitu. Ketinggian MACD dan sinyal terhadap garis nol apakah ada pengaruhnya? Ketinggian semakin tinggi sih berarti tren bullishnya semakin tinggi semakin itu ya, semakin bullish gitu. Cuman kalau dihitung, kalau misalnya ngomong angka itu agak susah dihitung karena tiap beda fraksi harga pasti beda angkanya di MACD. Bapak Ibu bisa cek nanti ya.
Perhatikan juga ini, kebetulan yang dijadiin contoh kan saham Astra ya, ASI, harganya 5 ribuan sekian, 4 ribu sampai di atas 5 ribu lah, lagi segitu harganya yang ada di chart. MACD-nya ya range-nya 0 terus seolah-olah fraksi seolah-olah naik dikit kok udah 100, kok udah 200. Nah, akan beda cerita kalau sahamnya itu harganya di bawah 1000 misalnya. Angka-angka yang muncul di MACD ini nanti akan beda dengan yang angka yang MACD diplot di saham yang harganya di atas 1000 misalnya kayak gitu. Cuman poin pentingnya adalah garis 0 itu tok. Sebenarnya itu tok, garis 0 itu poin pentingnya. Seberapapun angka di atas atau di bawahnya 0, itu nomor sekian lah. Yang penting garis 0. Di atas 0 itu bullish, di bawah 0 itu bearish. Kayak gitu. Oke ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Nambah jadi 23 peserta, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini ya. Ini kan yang dipasang sekarang nih EMA 60 nih. EMA 60 Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa cocokmologi lah ya. Gampangnya sih kalau EMA 60 harga di bawah EMA 60, bearish, di atas EMA 60 bullish. Nah, Bapak Ibu bisa cocokin ketika harga di bawah EMA 60 nih. Nah, MACD-nya juga di bawah 0, ya kan? Kayak gitu. Oh, ada yang invalid meeting ID ya? Coba. Bentar ya. Partisipan. Copy invitation link. Oke, mungkin ada yang oh, udah bisa ya? Invalid 3 kali. Kok bisa ya? Ya udah. Oke, saya ulang ya, yang ini ya. Yang tadi kan yang tampilan di ini kan EMA 20 nih. Ini buat bantu saya lihat tren jangka yang lebih pendek dibandingkan tren jangka menengahnya itu. Anggaplah tren jangka pendeknya gitu. Kalau yang ini Bapak Ibu bisa perhatikan juga, kenapa yang di sini nggak dipasang EMA 60-nya. Ketika harga di bawah EMA 60, MACD-nya biasanya itu udah di atas 0. Kadang ada yang kondisi kayak gini nih. Nah, ini kan candle yang ini lagi di atas 0 nih. Lagi di atas EMA 60, sorry. Tapi MACD-nya udah di bawah 0 lah. Ini tipis-tipis lah bedanya. Kayak gitu. Cuman banyakan yang terjadi adalah ketika candle-nya di bawah EMA 60, MACD-nya juga di bawah 0. Gampangnya ketika EMA 60-nya kalau apa namanya? Ini EMA 60-nya dipasang ya. Gampangnya kalau EMA 60 candle-nya di bawah EMA 60 itu bearish. Di atas EMA 60 itu bullish. Nah, ketika ada sinyal golden cross kayak gini nih, selama trennya bearish, nggak usah diambil karena statistik winning rate-nya itu kecil daripada ya. Ini kan kelihatan juga kan, ini cuman rebound sementara, trennya masih bearish, lanjut turun lagi. Ini juga golden cross, rebound sementara, trennya masih bearish, turun lagi. Ini juga golden cross, rebound sementara, trennya masih bearish, turun lagi. Akan beda cerita jika sinyal golden cross yang terjadi itu ketika trennya sudah bullish. Gampangnya MACD di atas 0 atau candlenya udah di atas EMA 60 kayak gini nih. Ini ya yang saya kasih contoh. Nah, ini akan lebih mudah untuk diikutin karena yang pertama
kita trading pasti follow trend. Terus otomatis kita akan, dan di saham kita hanya bisa bisa dapat gain atau dapat cuan ketika kita beli dan ketika kita jual di atas harga beli kita kan. Otomatis kita cuma bisa cari cuan di harga yang lagi naik. Nah, berarti ya udah kita cari trennya yang bullish aja. Nah, karena kita cuma cari tren yang bullish, sinyal-sinyal beli di tren bearish abaikan. Ketika muncul sinyal beli di tren bullish, itu yang diikutin. Nah, itu aja kuncinya. Gitu tok. Kayak gini nih lebih mudah diikutin ya sinyal yang seperti ini nih. Yang saya tunjuk panah nih. Nah, karena sudah bullish, ini akan jauh lebih mudah diikutin. Winning rate-nya jauh lebih besar. Gitu. Jelas ya? Ada pertanyaan? Nih, lagi contohnya. Candle di atas MA60, MACD-nya bullish, MACD sudah di atas 0. Nah, sinyal-sinyal yang muncul diambil. Sinyal bullish crossover kayak gini diambil. Sinyal bullish crossover atau golden cross kayak gini bisa diambil. Selama trennya masih bullish. Kalau misalnya lagi morex gitu ya, di forex yang kayak gini ya nggak diambil. Ya karena di saham nggak bisa nge-short. Jadi nggak saya kasih contohnya. Kalau sinyal, jadi kadang kan ada nih yang kayak gini nih, dead cross, tapi trennya masih bullish. Nah, kalau MACD lagi dead cross, trennya masih bullish, MACD di atas 0 atau candle lagi di atas MA60, itu biasanya koreksi. Jadi Bapak Ibu yang misal beli di sini nih, beli waktu di sini nih kan kira-kira harganya di sini ya. Nah, ini beli. Terus bingung jualnya di berapa gitu kan. Bingung jualnya di berapa, belum sempet pasang take profit lah, belum sempet pasang auto order untuk take profit gitu misalnya harga udah naik. Jualan aja kalau misalnya ada sinyal dead cross kayak gini. Ini sinyal take profit. Boleh dipakai sinyal sell untuk take profit. Kalau sinyal sell untuk baru buka posisi misal di forex itu enggak. Itu lain cerita lah kapan-kapan nanti. Itu ya. Kayak gitu. Yang jelas sinyal belinya diambil ketika muncul di tren bullish. Nah, jadi kesimpulannya close di atas MA60. MACD lainnya di atas sinyal lain atau histogramnya di atas 0 atau histogramnya hijau lah kalau dikasih warna ya. Itu kesimpulannya. Jadi untuk kalau saya pakai MACD gitu ya, yang saya cari ini gitu. Saya cari yang MACD-nya di atas 0. Terus kemudian sinyal lainnya MACD lainnya di atas sinyal lain atau histogramnya lagi hijau, lagi di atas 0. Terus tambahan lagi candlenya di atas MA60. Itu yang saya cari biasanya buat explore kayak gitu. Ada pertanyaan? Jadi pakai MA20 atau 60? Sebenarnya yang saya pakai dua-duanya. Tapi saya ulang ya. Nah, yang di sini ya MA60-nya di daily. Semuanya di daily sih. Kita enggak, saya Mas Ben, timnya Mas Ben, tim kami tuh enggak pakai time frame di bawah daily gitu. Time frame-nya daily aja gitu. Karena alasannya kenapa kayak gitu, karena candle kalau di saham ya, di saham di saham di apa namanya? Ya di saham lah ya, di saham kita di Indo itu biasanya kebanyakan candle yang di bawah time frame daily itu kurang rapi gitu. Jadi agak susah dibacanya. Terus kan ada jam buka tutupnya gitu kan. Jam kita kan tiap hari bursa buka jam sekarang jam 8
8.45 udah mulai IEV dan IEP ya. Terus jam 8.59 itu pre-close, jam 9 buka kan gitu kan. Terus kan tutup, anggaplah jam 9 sampai jam 3.15 lah. Nah, itu kan ada jamnya tuh, cuman berapa jam. Jadi dari atas dasar itu kami pakainya udah daily aja, lebih represent kondisi market di hari itu gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Terus jadi pakai EMA 20 atau EMA 60, yang saya pakai sebenarnya dua-duanya. Nah, kenapa yang di sini ini EMA 20, yang di sini EMA 60? Yang pertama, yang tadi saya jelasin ya, EMA 20-nya itu buat apa sih? Itu buat bantu saya lihat tren jangka yang lebih pendek gitu. Kalau EMA 60 kan 60 hari berarti anggaplah 1 bulan itu 20 hari, 60 hari berarti 3 bulan, 3 bulan udah memenuhi syarat untuk tren jangka menengah. Jadi EMA 60 saya pakai untuk mempermudah saya lihat tren jangka menengah. Dan EMA 20-nya saya pakai untuk mempermudah saya lihat tren yang lebih pendek gitu. Yang di sini saya pasang EMA 60-nya nggak dipasang karena untuk apa namanya? Ini untuk nunjukin dulu lah. Kalau misalnya wah ini nih candlenya ada koreksi nih kayak gini misalnya, sampai candlenya turun di bawah EMA 20, wah koreksinya berarti udah anggaplah udah ngerusak tren jangka pendeknya kayak gitulah ya. Koreksinya yang ini nih, ini udah ngerusak tren jangka pendek. Artinya udah bearish di jangka pendek gitulah, udah bearish di jangka pendek. Terus kalau bearish di jangka pendek kan belum tentu bearish juga tuh di jangka menengah dan di jangka panjangnya. Buat cari tahu bearish atau enggaknya di jangka menengahnya, selain pakai EMA 60 bisa pakai ini nih, MACD. MACD-nya selama di atas 0 biasanya candlenya itu juga masih di atas EMA 60. Artinya tren jangka menengahnya itu masih bullish kayak gitu. Jelas ya? Dan ini gampang-gampangannya dipakai candle di atas EMA 20 berarti jangka pendek bullish, candle di bawah EMA 20 berarti jangka pendek bearish, sudah gitu tok. Dan karena kita cari yang bullish aja di saham, jadi nggak terlalu repot buat apa ya, buat screening atau buat identifikasi, buat pilih-pilihnya gitu. Nggak terlalu repot dibandingkan kita trading di instrumen yang bisa buy dan bisa nge-short gitu ya. Misal forex itu. Wah kayak gini ini jadi bearish nggak nih? Ini apa namanya? Sinyal sell nih nggak? Kalau di saham kan ya udah bearish, tinggalin dulu kan gitu tok. Gitu tok. Gitu aja. Nggak repot jadinya. Jelas ya? Yang dipakai EMA 60 atau 20, dua-duanya jawabannya. Nah ini EMA 60-nya nih. Saya tunjukin lagi. Candle cenderung di atas EMA 60. MACD-nya di atas 0. Dan gampang-gampangannya baca trennya tren jangka menengahnya, candle di bawah EMA 60 bearish, candle di atas EMA 60 bullish. Nah itu tok. Dan yang saya cari biasanya close-nya di atas EMA 60, MACD-nya di atas 0, MACD line di atas sinyal line. Lebih baik EMA ya dibandingkan SMA. Kalau itu saya pakai EMA karena apa ya? Alasan saya sih karena geraknya agak lebih smooth dan lebih susah golden cross, dead cross gitu loh. Lebih susah crossing. Gimana ya? Sebentar, saya buka AMI Broker. Kalau lebih baik mana itu relatif sih. Kalau lebih baik mana itu relatif karena ya
senyaman Bapak Ibu sebetulnya. Kalau kali ini kalau saya memang ya lebih nyamannya pakai EMA gitu. Bukan lebih baik atau lebih buruk ya. Bukan lebih baik atau lebih jelek gitu. Nah, itu sepertinya Mas Ben udah bisa online. Gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lain? Silakan ditanyakan, silakan ditanyakan. Du, 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 du. Beda tipis-tipis aja kan ya? Iya, bedanya tipis-tipis sebenarnya. Nggak terlalu signifikan juga bedanya. Cuman ya kalau saya pribadi ya nyamannya pakai EMA gitu. Hmm, gitu ya. Ada lagi? Silakan ditanyakan. Nah, tag team dulu ya Bapak Ibu ya. Tos tos. Oke. Kita lanjutkan. Di sebelah rumah tetangga saya kebetulan lagi bikin acara, jadi persis ada sebelahnya bikin musik. Nanti kalau misalkan musiknya mulai, lanjutin sama musikan lagi. Oke, masih tadi kenapa saya pakai exponential moving average dibandingkan simple moving average. Jawabannya adalah ketika saya menggunakan exponential moving average, ketika saya menggunakan exponential moving average, dia itu akan jarang sekali apa namanya, dia itu cenderung nggak terlalu sensitif dibandingkan si simple moving average. Jadi kalau misalnya saya pakai periode 60 untuk jangka yang agak panjang dibandingkan dengan simple moving average dengan periode yang sama, nanti ketika dia cenderung sideways, ini yang periode yang simple moving average itu yang warna biru, yang mungkin kelihatan ya, saya bikin sedikit, yang warna biru yang simple moving average, dan kalau yang warna ungu itu yang exponential moving average. Nah, kenapa saya pilih exponential moving average? Karena pada saat sideways dia cenderung flat pada saat sideways. Jadi itu akan sangat membantu saya ketika melakukan analisa. Terus kemudian di sini ada chatnya. Saya tampilin aja lah. Siapa tahu ada pertanyaan. Jadi bagus mana mas? Bollinger Band atau yang ini? Bollinger Band itu beda strategi. Jadi kemarin ada Bollinger Band itu salah satu strategi, dan ini adalah gabungan antara MACD, Stochastic, RSI. Ya tiga itu, di antara tiga itu akan jadi satu strategi tambahan. Itu ceritanya. Nah, kita lanjutkan ya.
Oke. Nah, ini untuk yang gabungan antara MACD dengan EMA 60. Jadi pada saat candle berada di atas moving exponential moving average 60, kemudian MACD juga MACD line di atas signal line, kemudian posisinya juga di atas nol, itu gunanya untuk memastikan bahwa kita berada di momentum yang tepat. Jadi pastikan bahwa trennya itu kita nggak melawan tren. Tujuannya adalah menggunakan gabungan antara moving average 60 dengan MACD adalah supaya kita berada di momen yang pas, nggak melawan tren. Karena MACD itu kan kalau misalkan kesalahan awal, common mistakes itu dalam menggunakan si MACD itu dengan golden cross dan dead cross, sebenarnya nggak salah-salah banget. Yang salah itu karena memakai golden cross dan dead crossnya itu di kondisi yang nggak pas. Misalkan golden cross tapi candlenya di bawah EMA 60, nah itu kita bisa dibilang di bawah EMA 60 candlenya cenderung bearish, di atas EMA 60 cenderung bullish. Kalau misalkan apa namanya, seperti yang sebelah sini, nah seperti yang sebelah sini, yang bawah sini itu kalau misalkan masih dia golden cross tapi posisi candlenya di bawah moving average 60, exponential moving average 60, dia cenderungnya itu enggak eksplosif, jadi tren naiknya itu enggak jos lah, ibaratnya enggak kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa digabungkan antara MACD dan EMA 60. Nah selanjutnya oke, RSI, Relative Strength Index. Sebenarnya Mas Evan itu lebih sering menggunakan RSI dan lebih advance tentunya, lebih jelimet lah bahasanya saya. Untuk RSI yang saya pakai, jadi sebelum pengenalan singkat tentang RSI, RSI itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Saya pakai periodenya standar aja, periode 14, dan saya tambahkan satu garis 50 di tengahnya. Pengenalan singkat tentang RSI ya. RSI itu adalah oscillator, jadi dia punya nilai minimal dan maksimum. Minimalnya 0, maksimalnya 100. Kemudian biasanya orang itu pakai RSI dengan melihat oversold dan overbought-nya. Oversold kalau misalkan RSI-nya bawah 20, dan overbought kalau misalkan RSI di atas 80. Nah, tapi karena di sini kita sudah menggunakan stokastik untuk mengidentifikasikan overflow dan oversold-nya. Jadi kita nggak pakai fungsi overflow oversold di RSI ini, untuk strategi ini RSI-nya itu nggak digunakan untuk overflow dan oversold. Ya, tapi yang digunakan adalah kita tambahkan apa namanya, garis 50 di RSI-nya. Selama RSI di atas 50 itu diasumsikan bullish. Jadi jika RSI-nya di atas 50, kita hanya mencari sinyal baik jika RSI-nya di atas 50. Kalau misalkan ada sinyal baik tapi RSI masih di bawah 50, sebaiknya diabaikan saja dulu. Itu maksudnya seperti itu. Untuk di forex, kalau misalkan forex kan bisa buy, bisa sell tuh, bisa open posisi buy, bisa open posisi short, salah, posisi long dan posisi short. Nah, kalau RSI-nya di atas 50, berarti kita cuma cari sinyal buy, sinyal long. Tapi kalau misalkan RSI di bawah 50, kita cari sinyal yang short. Nah, itu dikombinasikan sama exponential moving average 60, EMA 60 yang tadi. Di atas EMA 60 itu sinyalnya buy, di bawah EMA 60 kita cari sinyal sell. Kurang lebih seperti itu untuk di forex seperti itu. Nah, garis 50 untuk konfirmasi tren itu akan sangat apa namanya, membantu sekali. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita lihat, ini adalah chart Telkom waktu terbaru ya, tahun 2021 ya. RSI 14 time frame daily di atas 50, kemudian di sini siapa namanya, si candlenya itu cenderung uptrend. Dari mana tahu uptrend? Karena di sini ada previous low, ada low yang lebih rendah, swing low yang lebih rendah. Kemudian di sini dia sempat turun ke bawah 50 lagi. Nah, di sini trennya mungkin berubah jadi bearish. Dari mana kita tahu? Dari previous low yang sebelumnya. Jadi dia bikin swing low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Nah, jadi ada kemungkinan trennya dia berubah jadi bearish. Kemudian ketika RSI-nya naik ke atas 50, di sini trennya bearish lagi.
Nah, jadi tujuannya dengan kita filtering RSI, yang saya gunakan dari RSI itu adalah cuma di atas 50 sama di bawah 50 aja gitu. Di atas 50 berarti saya cari sinyal buy, di bawah 50 saya cari sinyal sell. Itu untuk yang di saham berarti cuma mencari sinyal buy aja, tapi kalau misalkan perlu digoreng seperti buy sama sellnya bisa tetap dicari ya. Kalau di bawah 50 ya berarti kita ketemu sinyal sell eksekusi, tapi kalau nggak ketemu sinyal kalau ketemu sinyal kita nggak eksekusi karena RSI di bawah 50. Kebalikannya, ketika RSI di atas 50 ketemu sinyal buy dieksekusi, ketemu sinyal sell nggak dieksekusi gitu. Nah, ini ceritanya tadi miris kalau misalkan RSI di bawah 50 diabaikan, sinyal buy boleh diabaikan jika RSI-nya di bawah 50. Oke. Jadi tadi pertama ada MACD, yang kedua ada EMA 60, habis itu ini ada RSI. Nah, kita masukkan ke kesimpulannya. Jadi yang kita cari kalau misalkan kita mau tradingnya sweet, pertama nyari yang candlenya di atas EMA 60, jadi closing di atas EMA 60. Oke, kemudian MACD line atau MACD line itu di atas sigma line atau gampangnya itu MACD di atas 0. Oke, kemudian RSI 14 di atas 50. Oke, nah, sekarang kita tambahkan satu yang eksekutornya ceritanya nah, stokastik oscillator. Stokastik oscillator itu kurang lebih bentuknya seperti yang di bawah. Periodenya juga pakai yang standar 1433. Kalau saya pakai yang periode pendek 533, kalau buat nyari divergent ceritanya 1033, tapi ceritanya di sini untuk strategi ini Bapak Ibu pakai yang standar dulu boleh daripada pusing berapa bedain antara 533 atau 1433 atau berapa gitu kan. MACD-nya standar, RSI-nya standar, stokastiknya standar, apa namanya, cuma ditambah exponential moving average 60, itu pun juga EMA 60 yang standar ya. Nah, stokastik itu sama juga seperti RSI, dia itu osilator, jadi punya nilai minimal dan nilai maksimal. Nilai minimalnya itu 0 di bawah dan maksimalnya itu 100. Dan di atas 80 itu dibilang overbought, di bawah 20 dibilang oversold. Ada dua komponen pembentuk si stokastik. Yang pertama yang warna merah dan yang kedua yang warna biru. Kalau yang merah itu yang persen K, kalau yang biru itu yang persen D. Yang persen K itu yang fast, yang persen D itu yang slow. Jadi yang persen D itu adalah moving average dari si K, gitu ceritanya. Nah, ada kesalahan apa namanya, penggunaan si stokastik. Biasanya orang itu kalau misalnya pakai stokastik itu dilihatnya golden cross, dead cross, golden cross di oversold, dead cross, golden cross di oversold ini, dead cross di overbought jual gitu kan. Tapi yang saya pengen ceritakan ke Bapak Ibu adalah melihat stokastik itu jangan langsung dari dead cross sama golden cross, tapi dari konsepnya, karena momentum harga naik itu adalah ketika yang persen K itu di atas yang persen D. Jadi ketika yang fast di atas yang slow, yang merah di atas yang biru, itu adalah momentum ketika harganya naik gitu. Nah, itu aja yang diingat, karena itu udah cukup gabungan dari ketiganya 4,60 itu udah cukup untuk bikin satu strategi. Kita tambahkan ke strategi yang tadi. Yang pertama, closing di atas yang 60, candle-nya di atas. Dan yang kedua, MACD histogram di atas 0. Oke, ini juga sekaligus buat Bapak Ibu yang suka pakai suka bikin HBL, jadi bisa bikin ekspornya. Terus ketiga, RSI di atas 50. Yang keempat, stokastiknya di atas yang ini, jadi yang fast di atas yang slow. Kemudian posisinya ada di luar area oversold, berangkat dari oversold, kemudian yang keluar dari dia bisa keluar dari oversold, kemudian yang lainnya syarat yang lainnya semua terpenuhi, baru lanjut entry. Nah, sekarang kita lanjut ke strategi
baiknya. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang apa namanya, intinya materinya ini semuanya sudah diupload di bit.ly/AFL Cuan Copet. Jadi bisa di-download di situ. AFL juga semua bisa di-download di situ. Dan oke, ini adalah entry signal. Ini adalah contoh saham Astra Internasional. Perhatikan waktu yang saya kotakin di sini. Entry signal jika sel sudah terpenuhi. Jadi posisinya candlenya di atas 50 breakout, kemudian stokastiknya berangkat dari oversold, kemudian posisinya dia nanjak gitu kan. Pada saat di awal Agustus RSI-nya mungkin belum naik ke atas apa namanya 50 ya berapa. Pada saat awal Agustus candlenya belum naik ke atas 50, tapi yang lainnya udah oke semua. Nah, jadi ketika dia naik ke atas 50 itu boleh dieksekusi. Cara eksekusinya gimana? Boleh beli pada saat closing. Jadi Bapak Ibu pada saat marketnya tutup gitu kan, mungkin menjelang tutup mungkin jam 14.50 gitu, terus habis itu ekspor gitu kan. Mana sih yang memenuhi syarat apa aja sih? Nah, itu buat swing. Caranya adalah gini. Cut loss-nya itu di bawah swing low terdekat. Jadi kan waktu itu apa namanya, harganya dari sekitar berapa sih, 4.000, mungkin 4.700-an, di bawah 48, kemudian naik, kemudian dia mungkin agak sideways sedikit, tapi ini ada low-nya sih di sini, juga ada gap di sini. Nah, eksekusi belinya pada saat candlenya breakout, closing-nya boleh, besoknya pun juga boleh, nggak masalah di harga yang sama. Yang penting cut loss-nya di bawah swing low terdekat. Kemudian kalau ini yang lebih besar lagi, cut loss-nya di sini, buy-nya di sini. Take profit-nya adalah 1,5 kali dari cut loss-nya. Jadi misalkan cut loss-nya Rp300 misalkan, berarti take profit-nya sekitar 450. Kurang lebih kayak gitu kan. Nah, ceritanya ini cepat dapat jual. Nah, habis itu kita eksekusi lagi dengan cara yang sama. Entry lagi jika semuanya sudah terpenuhi. Contoh, masuk dari berangkat dari stokastiknya di oversold, kemudian keluar dari oversold, kemudian candlenya oke, sudah di atas 50, kemudian di sini masih dia golden cross, oke. Golden cross maksudnya si merahnya, si MACD lainnya di atas signal lain, jadi histogramnya warnanya hijau, dan RSI-nya ada di atas 50. Syarat MACD, stokastik, RSI semua terpenuhi, candle juga sudah terpenuhi. Oke, tinggal eksekusi. Eksekusi di closing. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di swing low yang terdekat. Yang sebelumnya ini swing low-nya di sini. Nah, kemudian cara yang sama, beli pada saat closing-nya, cut loss-nya di bawah swing low terdekat, take profit-nya 1,5 kali dari resiko, kurang lebih gitu. Nah, di situ diulangi lagi. Kalau misalkan mau nyari saham apa namanya, mau eksekusi yang lainnya, diulangi lagi caranya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Habis ini di end sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Screening yang broker. Oke. Caranya kita screening yang broker adalah seperti ini. Itu saya kecil sekali. Formula, new formula. Oke. Kalau digabung dengan Bollinger Band, boleh nggak? Ini strategi terpisah dari yang Bollinger Band, makanya dibahas. Kita mau screening ya. Oke, yang pertama
syaratnya adalah closing atau candle-nya di atas EMA 60. Berarti kita definisikan dulu EMA 60. EMA 60 sama dengan EMA dari close periode. Oke, titik bawah. Kemudian tulis saja syaratnya. Syarat satu biar gak lupa. Jadi close-nya di atas EMA 60. Kemudian syarat kedua itu stokastiknya jantan pakai periode standar aja 14.3 itu di bawah stokastik yang itu periodenya 14.33. Oke, itu di bawah masih syarat kedua. Terus kemudian syarat ketiga itu MACD-nya, berarti kita MACD-nya standar aja, MACD di atas sigma. Kemudian syarat keempat itu RSI pakai periode standar aja, RSI-nya 14 di atas 50. Oke, kita ketemu tambahin syarat. Biasanya saya tambahin filter wajibnya versi saya itu kalau rata-rata value di atas 3 mili. Kemudian pertama average price-nya dulu, tambah low, tambah close dibagi 4, kemudian value sama dengan volume dikali average price, terus bikin rata-rata value, berarti rata-rata dari value 20 lebih besar dari 3 bio. Syaratnya nah, berarti tinggal syarat satu filter sama dengan low and 1 and 2 and 3 0 1 2 3 4 udah selesai, ketemunya kayak gitu. Pasti harusnya sih kayak gitu ya, filter sepertinya nggak ada yang error. Oke, masukin ke sini tanggalnya terakhir, tanggal terakhir kapan? Kemarin tanggal 14 ekspor. Saya lama ya. Oh ada, datanya yang mau masuk itu BRI. Iya, oh lagi mau, ya ampun, tanggal 15 sampai oke, capek apa namanya, HFL sih udah jalan, tinggal data feednya aja.
Oke, saya kembalikan ke Evan sepertinya si Bima. Yang oke. Nah, sudah. Nah, suara saya masuk ya? Udah habis sih materinya. Oke, kita ini screening lah, screening saham. Sebentar. Nah, apakah kelihatan AMI broker saya? New blank chart. Arah 7 hari 7 malam. Biar arah 7 hari 7 malam. Aduh, kalau itu saya nggak tahu caranya gimana. Andai ku tahu, saya udah jadi orang terkaya kali ya. Tapi yang jelas gini ya. eh apa namanya sih? Rata-rata orang nyaham atau orang masuk ke market, entah itu saham, forex, terus pokoknya yang kayak gitu-gitulah, kripto terutama kan. Itu rata-rata mereka kepincut kepincut karena di lahan-lahan itu bisa cari duit banyak dalam tempo yang cepat. Tapi rata-rata juga nggak sadar kalau semakin besar peluang untuk cari duit banyak dan cepat itu, maka semakin besar juga untuk hilang banyak dan cepatnya. Begitu. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah manage risk aja. Risikonya di manage sedemikian rupa, tujuan utamanya supaya kita survive. Kalau sudah survive, growth-nya ngikutin. Kata senior-senior sih kayak gitu ya. Mana ya? New formula. Nah, tadi kan formulanya kayak gini ya. Copy, paste. Zoom 15 Januari. Ini di save di mana ini? Oke lah, save. Nah, coba kita explore tanggal 14. Nah, lu emang gak muncul? Kok no result? Coba AFL yang lain ya. Oh ya, emang data. Oh iya, ada mock. Lupa, kok lupa saya. Bikin tanggal 15 bisa nggak? Ya, nggak bisa explore dong. Oke, gini. Bapak Ibu ada yang Bapak Ibu di sini pakai AMI broker semua nggak? Atau ada yang pakai Trading View misalnya? Ada nggak? Ada. Kalau jadi nasabah CUC kan dapat ya AMI broker ya. Ya meskipun syarat dan ketentuan berlaku gitu kan.
Suka screening pakai TradingView. Nah, jadi ini alternatif ya. Kalau saya sih lebih seringnya kalau screening saham pakai Ami Broker memang, karena AFL-nya atau karakter apa sih, lebih bisa fleksibel lah gitu, ngikutin mau saya gitu. Kalau TradingView caranya begini ya, kalau mau screening. Saya hilang-hilangin dulu. Coba screening pakai TradingView, Ami Broker sudah sering. Oke lah, karena juga lagi ada mock kebetulan ya. Jadi gini caranya. Kalau Bapak Ibu buka browser, langsung aja buka tradingview.com. Terus bisa langsung masuk ke ini, kan ada menu ya, chart, market, news, screener, dan semakin ke kanan gitu. Dipilih yang di menu screener, pilih yang stock screener gitu. Belajar manualnya ada di AFL Cuan Copet Kak. Ini manual pakai TradingView, maksudnya kalau pakai TradingView belum ada. Tapi kalau maksudnya manual itu, oh Ami Broker, manual Ami Broker. Kalau manual Ami Broker, sempat ada Zoom webinar yang ngebahas tentang Ami Broker juga sih. Jadi Bapak Ibu bisa tonton di YouTube channel kami ya, bit.ly/cuancommunity. Terus iya, kalau TradingView itu kalau kita mau real time data saham Indonesianya itu harus berbayar. Jadi kalau yang gratisan itu delay 10 menit. Kalau buat screening waktu market lagi off gitu masih oke lah. Tapi kalau untuk lihat chart real time mesti berbayar memang. Oke, caranya gini ya, udah buka TradingView, pilih di menu screener, stock screener. Nah, ini kan ada banyak kolom-kolom nih, dari yang paling kiri sampai atas. Terus pastikan dulu saham-sahamnya ini kan ada kelihatan ya, kecil ya ini, kayak bendera Indonesia bulat gitu kan. Nah, ini bisa diklik. Pastikan dulu itu Indonesia, supaya yang di screening nanti saham-saham Indonesia tok gitu. Terus berikutnya ini ada beberapa kolom ya, last chance, EPS, PE, EMA 50 dan semakin ke kanan. Nah, ini bisa diubah. Nah, ini saya refresh, saya ilangi semua lah ya, misal kayak gini. Nah, oke, misal kosong kayak gini. Di sebelah paling kanan itu ada filter. Nah, filter ini biarin aja kayak gini dulu, nggak apa-apa. Terus yang di bawahnya filter itu ada titik 3. Ada titik 3. Ini Bapak Ibu buat pilih kolom-kolom mana aja yang dibutuhkan. Kan tadi kita carinya MACD. MACD di atas 0, candle di atas EMA 60, terus stokastik 1433, di persen K-nya di atas persen D, terus apalagi ya, RSI 14 di atas 50. Nah, kita munculin satu-satu. Misalnya EMA eksponensial. Nah, bedanya di TradingView dan Ami Broker itu, di TradingView kita nggak bisa milih angkanya tuh. Kalau kita tadi kan dijelasin 60 ya, tapi karena nggak bisa milih adanya 50, ya udahlah sementara nggak apa-apa, munculin 50 gitu nggak apa-apa. Satu udah. Terus yang kedua MACD di atas 0, berarti kan kita butuh MACD level, MACD sinyal.
Kalau kita mau cari MACD di atas 0, berarti yang kita centang, yang kita pilih MACD levelnya. Kalau kita carinya yang MACD di atas 0 plus MACD-nya di atas sinyal lain, munculin juga sinyal lainnya. Kayak gitu. Kemudian habis MACD stokastik persen K dan persen D. Persen K-nya di atas 20 dan iya di atas 20 ya, persen K aja berarti nggak apa-apa lah. Dan persen D sih, biar gampang kita buat ngedeskripsiin kalau si persen K-nya ini nanjak, stokastiknya nanjak gitu. Dan selanjutnya RSI. RSI-nya mesti ketik Relative Strength Index 14. Terus filter selanjutnya itu value ya. Value nah ini di TradingView agak kurang fleksibel, kita mau pilih value, jadi Bapak Ibu bisa pilih volume tuh. Volume gitu. Volume kali price. Nah, ini bisa. Volume kali price, anggap aja itu value. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, udah kayak gini. Sekarang tinggal ini kan sudah ada komponen-komponen utamanya tuh. MACD ada, EMA 50 ya, bukan 60 kalau di sini. Udah ada. Terus stokastik ada. RSI-nya nggak kecentang. Oh iya, nggak muncul. Terima kasih sudah diingatkan. Relative Strength Index 14. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal masukkan definisi yang kita mau atau pengennya kita kayak gimana. Ini kan di tiap kolom itu ada kayak tanda setting gitu ya, edit atau setting, inilah kayak ginilah. Nah, ini diklik nih. Nah, ini kan exponential moving average. Kalau kita mau candle-nya di atas EMA 60 atau EMA 50 atau close-nya di atas EMA 50, berarti kan EMA 50-nya di bawah close. Ini bener below. Terus di sini pilihnya close last. Nah, kayak gitu. Udah ya. MACD level. MACD kita mau di atas 0. Berarti MACD-nya kita pilih above. Ini tulis aja value-nya 0 gitu. Terus MACD sinyal. Karena kita mau juga MACD-nya di atas MACD sinyal, berarti MACD sinyalnya kan di bawah MACD level tuh. Ininya dipilih yang MACD level. Ini below MACD level. Stokastik persen K 1433. Persen K-nya kita mau di atas 20. Berarti ini above. Value-nya diisi 20. Stokastik D persen D-nya kita mau kan stokastiknya yang nanjak ya. Yang nanjak itu biasanya di atas persen D. Persen K-nya di atas persen D, berarti kan persen D-nya di bawah persen K tuh. Ini bener below. Ini dipilih stokastik persen K. Gitu. Volume kali price. Ya. Ini berapa sih? Ya kayak gini lah, nggak bisa lebih banyak sih. Ini B bisa nggak ya? 3B. Nggak bisa. Nah, terus RSI-nya EMA 50 bukankah sebaiknya above ya? Iya, yang above itu kan harganya kan. Harga above, harga di atas EMA 50. Berarti EMA 50-nya kan di bawah harga. Nah, ini pilihannya di sini itu buat si EMA 50-nya. Jadi EMA 50-nya itu posisinya mau di mananya sih apa gitu.
Nah, mau di mananya ini kita pilih below karena kita mau EMA 50-nya di bawah harga. Terus ininya kita pilih last kayak gitu. RSI-nya above value 50. Nah, udah kayak gini, ini saham-saham yang muncul kita tinggal cek satu per satu. Kita klik, dia akan langsung muncul di chart ya. Klik 2 kali. Open BBCA chart. Lalu nge-save biar nggak ngulang lagi piye. Oh gini caranya. Ini kan ada apa namanya? Column set nih. Ini di save aja, save as column set gini. Terus dikasih nama apa gitu. Zoom webinar 15 Januari 2022. Save, udah kelar. Udah seperti itu caranya. Tinggal kita lihat satu-satu chartnya. Munculin indikatornya. Apa tadi? MACD. Terus setelah MACD stokastik. Terus RSI. Mana ya? Yang RSI biasa ini. Karena gratisan ya, jadi udah mentok nih 3 indikator. Gitu. Nggak enaknya sih gitu. Kalau trading view gitulah. Oke, ini stokastiknya 14.33. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini EMA 60-nya sementara saya ilangin dulu ya. Karena keterbatasan mesti berbayar iya. Kalau mau nampilin lebih dari 3 indikator dalam satu layar mesti berbayar. Tapi paling nggak kita bisa screening lah ya. Buat apa namanya? Pengganti. Indikator mana tadi? Indikator relative strength index. Nah, muncul. Kok ada EMA-nya? Ini aja lah. Hilang lagi. Relative strength index eco figure. Mana ya? Ini aja lah. Betul. Nah, oke. Kayak gitulah ya caranya. Setelah kita pilih, tinggal klik kanan open BBRI chart. Ini bisa. Ada cara lebih apa ya? Lebih asik daripada kita buka satu-satu kayak gini. Ketika buka tradingview.com misalnya kayak gini ya. Tradingview.com. Bapak Ibu langsung buka chart. Nah, setelah buka chart, di bawah sini kan pojok kiri ini bawah ada stock screener nih. Klik aja ini. Ini pasti naik gak ya Senin karena BBCA ada resist kuat ya. Kalau pasti naik saya nggak tahu. Nggak bisa memastikan kan, dan nggak boleh memastikan. Nah, terus setelah buka stock screener, pilih apa namanya template screener yang tadi udah di save ya. Kalau belum ya udah setting satu-satu dulu. Setelah setting jangan lupa di save. Kalau sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal klik aja ini sahamnya. Udah muncul di atas. Kayak gitu toh. Telkom. Nah, kayak gini itu. Wah, Telkom asik nih. Munculin lagi lah ya indikatornya ya. Indikator MACD. Stokastik dan relative strength index.
ini diubah ke ini kok 1 sih. Nah, kayak gini loh. Oke. Misal nemu kayak gini ya. Wah, Telkom, tinggal dicek aja. Kalau misalnya waduh chartnya kok jadi sempit. Ini tanda panah kecil nih diklik. Ya kok tanda panah kecil. Nah, tulisan stock screenernya diklik, chartnya gede lagi. Oke, kita lihat coba Telkom. Telkom MACD di atas 0, trennya bullish. MACD di atas 0 biasanya juga udah close candlenya udah di atas EMA 60. Terus nah ini belum golden cross ya, belum motong. Kemungkinan sih Senin motong, kemungkinan ya, mudah-mudahan enggak. Kecuali kalau misalnya open di bawah banget itu, kayaknya sih nggak motong kalau kayak gitu. Mudah-mudahan sih Senin dia golden cross. Terus stokastiknya nanjak tuh. Nah ini bagus. Kayak gitu ya. Terus mau lihat saham yang lainnya lagi. Bank Mandiri. Oke, Bank Mandiri. Ini si MACD-nya masih di bawah 0. Nah, iya masih di bawah 0. Tunggu di atas 0. Nggak ada salah satu yang nggak memenuhi syarat, tinggalin dulu nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu bisa bikin checklist tuh buat latihan misalnya kayak gitu ya. Bapak Ibu bisa bikin checklist. Ini udah memenuhi, dicek gitu. Buat latihan lama-lama sih nggak usah checklist juga udah kelihatan, udah hafal gitu, udah ngalir gitu, boleh lah. Arto. Jadi kayak gitu ya cara screening kalau pakai TradingView. Kalau misalnya AMI brokernya error atau ngadat. Ada pertanyaan enggak sebelum diakhiri karena materinya sih udah selesai ya. Terus cara screening ini udah juga. Bonus screening pakai TradingView. BBCA coba sih lihat. Stokastik kalau mendekati atau dekat overbought nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, yang penting nggak masuk oversold. Cara letakkan garis 50 di stokastik dan RSI macam mana ya? Cara letakkan garis 50 di stokastik dan RSI. Jawabannya kalau di AMI broker ya diedit AFL-nya. Kalau di apa namanya? Apa sih ini namanya? TradingView sama sih diedit juga si apa itu namanya? Ininya semacam AFL-nya gitu. Tinggal ditambahin plot garis 50 ini. Diplotin. Kelihatan nggak sih? Nah, kayak gitulah. Supaya tahu kalau uptrend atau downtrend. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada garis 50-nya ya, garis 50-nya kan garis bantu ya. Ini kan ada angka tuh di RSI nih, di sebelah kiri, sebelah tulisan RSI kiri atas di indikator RSI itu kan biasanya ada angka ya. Kelihatan nggak? Atau kurang gede? Nah, angka ini menunjukkan posisi RSI paling kanan atau terakhir. Kalau di sini tulisannya 73, kalau di sini ini tulisannya 73 nih ini, berarti ya sudah jelas di atas 50 gitu. Kalau tulisannya 40 sekian, nah itu ya di bawah 50 berarti. Gampangnya kayak gitulah. Kalau misalnya RSI-nya nggak ada garis tengah atau batas 50-nya dan kesusahan buat nambahin garisnya gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya TradingView udah ada kok garis 50-nya. Gitu sih. Di TradingView gimana caranya lihat yang tiba-tiba ada volume spike buat entry? Nah, itu saya kurang tahu. Karena saya nggak tahu sih di TradingView bisa kita coding apa namanya? Kayak semacam AFL buat screener itu sendiri apa enggak. Yang saya tahu untuk sekarang ini buat screening itu ya kayak gini. Atau kalau misalnya
mau eh iya mau paint editor. Tapi saya juga sama nggak ngerti bahasa-bahasa kayak gitu soalnya. Biasanya sih gampang-gampangan ya. Ini kalau kalau cara gampang-gampangan mungkin ini kan ada mungkin Bapak Ibu bisa kolom yang volume kali price atau ada kolom volume tok itu diklik aja dia akan otomatis otomatis nge-sort dari yang misalnya paling gede ke yang paling kecil gitu. Yang hari itu ya. Udah kayak gini ini kalau di sort kayak gini ya udah ini yang paling gede Arto kemarin gila sih 1, sekian T. Next week ilmu Mbak Ami. Ada sih, sempat ada loh sempat pernah kita kasih Zoom webinar AFL Ami Broker. Ada di YouTube channel kami. Jadi bisa ditonton di situ. Begitu. Iya, Pak Ben yang bawain, Mas Ben yang bawain. Nah, gimana? Ada yang ditanyain lagi? Ada Nah, ini nih, contoh nih ya. Ini kan lagi koreksi nih ya, ada Kan lagi koreksi. Wah, kalau saya yang bahas AFL AMI sih, Bapak Ibu ngerti itu udah suatu suatu apa ya keajaiban karena saya juga nggak ngerti bahasa-bahasa AMI. Bahasa-bahasa kayak gitu saya juga nggak ngerti. Bisanya cuma nyontek kalau kalau misalnya bikin AFL gitu ya screener. Saya paling nyontek. Kalau bahasa-bahasa pemrograman kayak gitu saya nggak ngerti. Nah misalnya kayak gini nih, kasih contoh Adaro lah. Candlenya kan masih turun tuh ya, lower high lower low. Terus MACD-nya kan masih histogramnya masih merah lah. Tapi masih di atas nol. Belum ada sinyal beli, tapi ditungguin. Ditungguin apa? Ditungguin kalau rebound. Reboundnya di mana? Reboundnya bisa pakai strategi yang Bollinger Band kemarin ya. Bisa rebound di middle Bollinger Band, mungkin bisa rebound di lower Bollinger Band, atau misalnya kalau terlanjur dia breakdown Bollinger Band-nya dan apa namanya naik lagi ya. Selama tren jangka menengahnya ini masih atau MACD-nya masih di atas nol, diambil nggak apa-apa. Kalau ada sinyal rebound lagi atau kalau ada sinyal beli, ada sinyal golden cross, terus RSI-nya di atas nol kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ini lanjutin turun terus, perhatian juga si RSI-nya kalau masih di atas 0 di atas 50 diperhatiin, kalau udah di bawah 50 ya tungguin lagi aja. Yang penting ke 1 2 3 4 ya, 4 checklist tadi ya. Artinya hanya koreksi wajar ya. Sementara ini iya ada koreksi wajar. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, bearish itu selalu diawali dengan koreksi. Koreksi nggak selalu jadi bearish. Jadi kayak gimana enaknya? Ya enaknya kalau memang sudah punya barang nih di harga bawah gitu kan, misalnya beli Adaro di harga 1.600, terus sudah muncul sinyal sell, misalkan anggaplah belum di take profit ya, sudah cuan atau floating profit lebih dari 1,5 kali dari risiko yang ditetapkan di strategi awal, terus belum di take profit, terus muncul sinyal sell nih, MACD-nya juga histogramnya di bawah 0 udah merah gitu kan, MACD-nya di bawah sinyal lainnya. Kita yang mesti kita lakukan ya realistis aja gitu. Kalau emang udah profit dan ada sinyal untuk take profit aja dulu. Nggak perlu nungguin nggak perlu nungguin cuannya habis. karena karena nih yang kebanyakan kayak gini nih. Wah, ini masih koreksi wajar nih. Koreksi wajar. Oke lah, tungguin, ntar juga balik kan. Nganggep kayak gitu karena beranggapan tadinya sempet sempet cuan sampai di harga 2430, berarti sekarang kalau jualan di 2270 udah hilang berapa poin gitu kan. Nah, biasanya yang mikir kayak gitu nggak lupa memperhatikan floating profitnya yang dari 1600 misal
sampai 2230. Kan lebih gede floating profitnya daripada kesempatan jualan di 2400-an yang nggak diambil. Jadi be realistis trader aja gitu loh. Kalau memang ada sinyal jual untuk take profit, ya sudah di take profit dulu. Belinya lagi kapan? Belinya lagi ketika ada kondisi yang memenuhi syarat atau memenuhi checklist yang tadi itu loh. Beli lagi. Nggak usah dilihat harganya lah. Rata-rata kesalahan umum kita adalah kita perhatiin harganya. Waduh, mau beli lagi di harga 2000-an. Padahal kemarin belinya di 1600 loh. Nah, yang kayak gitu buat trader ya. Kalau buat investor beda cerita. Buat trader yang kayak gitu dihilangin aja. Karena trader itu lihatnya, karena trader bukan lihat, karena trader itu gini, karena trader itu ngelihat harga, ya harga di market ya dianggap harga yang berlaku. Kalau investor kan beda. Investor nggak percaya harga di market ini adalah harga sebenarnya atau enggak gitu kan. Ya nggak. Jadi nggak perlu lihat harganya bukan kemahalan sih. Nggak perlu lihat harganya, wah kemarin beli di 1600, sekarang kan udah 2000, berarti udah mahal. Enggak gitu cara ngelihatnya. Kita lihat kondisinya, kita lihat price actionnya, kita lihat trennya dan seterusnya kayak gitu. Oke ya. Ingat ya, bearish itu selalu diawali dengan koreksi. Tapi koreksi nggak selalu bearish, nggak selalu jadi bearish. Jadi buat yang punya barang, apapun, buat yang lagi floating profit, kalau udah ada sinyal sell untuk take profit dulu aja nggak apa-apa. Selama itu tujuan belinya trading. Kalau invest beda cerita. Jelas ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, sudah bisa diakhiri. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, minggu depan rencananya saya mau bahas gimana caranya jadi trader yang realistis gitu. Gitu ya. Biar nggak baperan gitu loh kalau misalnya trading. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah ya, ini YouTube channelnya, youtube.com/cuancommunity. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. View untuk tahun 2022, view apa nih? IHSG ya. Oke lah, kita coba lihat komposit. IHSG ini gini ceritanya. Kalau saya pertama lihatnya kayak gini nih. Oke, memang si IHSG-nya sejak bulan Oktober itu kan cenderung sideways ya. Gampang-gampangan kita lihat trend sideways-nya, bawahnya 6480, yang paling atas all time high-nya 6754. Nah, ini pertama. Terus yang kedua, ini kan sempat ada mau bikin head and shoulder kemarin sih ya, kayak gini ya. Sempat mau bikin head and shoulder tapi nggak jadi, malah naik tuh. Nah, malah sejak akhir Desember sampai sekarang, swing yang terbentuk itu higher high dan higher low. Higher peak dan higher trough. Puncak dan lembahnya lebih tinggi dari sebelumnya. Misal ini saya anggap lembah dan ini puncak. Sejak Desember ya, akhir Desember. Akhir nggak sih? Sejak awal Desember. Jika sejak awal Desember itu lembah pertama di 6484, puncak pertama di 6688, lembah berikutnya itu di 6529, kan lebih tinggi tuh dari lembah sebelumnya. Puncak berikutnya di 6738, lebih tinggi juga dari puncak sebelumnya. Oke. Nah, kalau dihubungkan dari puncak ke puncak sebelumnya dan lembah ke lembah sebelumnya, itu semacam bikin saluran kayak gini kan. Sorry, jangan pakai inilah.
kalau dihubungkan semacam bikin saluran seperti ini. Nah, oke ya. Seolah-olah harga bergerak di dalam saluran yang cenderung mengarah ke atas. Ini satu hal yang bagus menurut saya selama si IHSG-nya nggak ke bawah 6.600-an kali ya. Karena kemarin sempat naik ke atas 6.700 terus masuk lagi ke bawah 6.680, naik lagi ke atas 6.680, sideways kecil di sini ini cukup menarik jika nggak di breakdown. Terlebih lagi lebih menarik lagi kalau di breakout gitu ya. Artinya naik ke atas 6738 gitu. Dan kalau misalnya sudah berhasil naik tuh, ada peluang ke sekitar 7.000 lah. Ada peluangnya, tetap ada. Peluangnya lebih besar, peluang ke 7.000-nya lebih besar jika si IHSG-nya berhasil lewat area 6.700-an ya, atau gampangannya bikin all time high lagi, daripada si IHSG-nya ke bawah 6.600 kayak gitulah. Januari efek gagal atau gimana nih ceritanya? Saya nggak tahu kalau itu. Januarinya aja belum habis ya. Terus kurang lebih sih seperti ini ya. Kalau view selanjutnya saya sentimennya sih masih ke US ya kayaknya sih ya. Sepertinya masih ke sentimen rencana US yang mau naikin suku bunga tuh, bulan FOMC meetingnya sih bulan Februari deh kayaknya ya, karena kemarin cuman meeting minutes doang, jadi cuman ya ngopi-ngopi nongkrong doang lah istilahnya. yang press conference-nya mutusin kenaikan suku bunga mungkin Februari. Dan itu udah si US-nya udah ngetok palu tuh kan, tahun 2022 bahkan naikin suku bunga dan 3 kali naikinya, dan katanya bakal lebih cepat dari jadwal yang dijadwalkan di tahun 2021 kemarin kayak gitu. Jadi kalau ada jelek-jeleknya market, mungkin sentimennya dari itu. Cuman sih ada perbedaan ya kan, kalau mau cocokmologi si IHSG itu di tahun 2015 kali ya yang Fed naikin suku bunga ya. Nah, bedanya adalah di tahun 2015-an itu 15 apa ya? Saya lupa ingat. Bedanya adalah dengan sekarang, yang dulu si Fed naikinnya agak dadakan gitu. Marketnya lebih siap sekarang karena si Fednya dari mulai jadwal tapering sampai mau naikin suku bunga itu udah diomongin jauh-jauh hari gitu. Jadi kemungkinan besar market sudah antisipasi agak jauh-jauh hari gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini pas waktu kemarin tapering aja itu turunnya kan nggak seberapa dalam ya dibandingkan tapering waktu tahun 2013 kalau nggak salah ini. Turunnya kan lumayan tuh ini. Kemarin waktu tapering di ketok palu, oke tapering ya, turunnya nggak seberapa. Gitu kira-kira. Kalau suku bunga Fed naik, IHSG ikut naik atau sebaliknya? Biar logikanya sih gini ya. Suku bunga naik berarti kan suku bunga naik itu buat mancing duit US yang berada di luar US buat pulang kan, gitulah ya kira-kira ya. Dan kalau investor ngerasa memang bagus untuk naruh duit di US, ya akan banyak investor, akan banyak duit gede, terutama dolar, yang akan banyak duit yang dari Amerika atau dari US, duit gede ya terutama ya, yang di luar US akan pulang gitu loh. Kalau ternyata dinilai B aja gitu, ya udah, gitulah. Yang jelas poinnya sih kalau untuk trader, poinnya sih Bapak Ibu apa ya?
perlu tahu makronya gitu kan, buat antisipasi, buat cari meraba-raba momen-momennya yang pas. Tapi yang jelas kalau trading terutama pakai teknikal, semuanya itu udah tergambar di candlenya, udah tergambar di harga gitu kan. Gitu. Kalau proyeksi MPPA ke depan gimana? MPPA masih bullish, masih bearish. MPPA, MLPL udah bearish, biarin dulu aja lah. Udah gitu ya. Udah hampir jam 11 loh. Seperti ada head and shoulder. Apa itu? Apa itu yang head and shoulder? Iya, SG ya. Yang ini, chart monthly. Oh, bukan sih. Kalau saya lihatnya bukan head and shoulder sih yang ini. Oke ya. Kalau IHSG tuh kemarin tuh di daily tuh mau bikin head and shoulder yang ini tapi nggak jadi. Mudah-mudahan beneran nggak jadi. Gitu. Oke. Oke deh ya. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.